Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Fatimah Wirunisa dengan NIM 214105020016 akan menjelaskan tentang persaingan perusahaan dalam industri. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada bab pengertian persaingan perusahaan dalam industri. Pengertian persaingan perusahaan dalam industri ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Zahra dan Chaples, kompetisi dalam bisnis merupakan proses di mana sebuah perusahaan berusaha mengenali suatu industri, termasuk mengenai pasar dan pesaingnya. Dengan demikian, mereka dapat menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi keunggulan para kompetitor. Sementara itu, menurut Marbun, definisi persaingan usaha adalah upaya dari dua atau lebih usaha yang berbeda untuk saling mengungguli dengan coba menawarkan sesuatu yang menguntungkan kepada pasar. Dari dua pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kompetisi dalam bisnis adalah untuk saling mengungguli satu sama lain. Akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan bisnis dan menawarkan sesuatu yang lebih kepada pasar. Jadi, yang dimaksud kompetisi di sini bukan berusaha unggul dari kompetitor dengan menghalalkan segala cara. Jadi, jika wajarkah persaingan bisnis sering terjadi? Tentu saja wajar. Rainer Adam, ahli ekonomi asal Jerman, berpendapat bahwa persaingan bisnis harus terjadi demi mencegah munculnya kekuatan yang mendominasi dalam sistem ekonomi. Singkatnya, persaingan bisnis dapat menjadi sarana untuk mencegah monopoli, sehingga harga produk melambung tinggi dan berakhir menyusahkan konsumen. Rainer Adam juga berpendapat bahwa persaingan bisnis merupakan langkah yang efisien bagi sebuah bisnis dalam mencari atau menemukan solusi baru terhadap masalah atau tantangan baru di dunia ekonomi. Lanjut pada bab yang kedua, kita akan membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Yang pertama, kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga dapat diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama dan bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik. Perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dan saling menggantikan penjualan produk satu sama lain. Pasar persaingan sempurna secara struktur pasar dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli. Mekanisme pasar yang demikian mengakibatkan secara otomatis harga pasar terbentuk dengan sendirinya. Harga pasar ini berlaku terhadap suatu barang atau jasa apapun yang ditawarkan di dalam pasar. Yang kedua, kita akan membahas tentang pasar monopolistik atau kadang juga disebut dengan pasar monopolistis. Adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, atau sabun. Meskipun fungsi semua sabun sama, yakni untuk membersihkan badan, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen pasti berbeda dan memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, perbedaan kemasan. Lanjut, yang kedua kita akan membahas tentang pasar oligopoli.
Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenis dapat berbeda pada setiap produsen. Tiap perusahaan dalam pasar oligopoli memberikan pengaruh yang besar bagi perusahaan lainnya sehingga timbul ketergantungan satu sama lain. Ciri utama dari pasar oligopoli adalah terbatasnya jumlah produsen dengan jumlah konsumen yang sangat banyak. Produk masing-masing produsen dapat homogen maupun berbeda. Tiap produsen dapat memengaruhi harga produk. Jumlah produsen dalam pasar oligopoli cenderung tidak berubah. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu ada yang pertama, hanya terdapat satu produsen dalam pasar. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar. Yang selanjutnya, produsen bertindak sebagai penentu harga dan promosi tidak diperlukan. Baik, kita lanjut ke materi faktor-faktor persaingan. Yang pertama, kita akan membahas tentang ancaman pemain baru. Meskipun sebuah industri mempunyai jumlah pesaing yang sedikit, investor juga perlu mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang potensial menjadi pemain baru dalam industri. Besarnya ancaman pemain baru ini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan masuk dalam suatu industri, seperti tingginya biaya investasi, peraturan pemerintah, dan harga barang yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksi. Jika hambatan masuk suatu industri relatif tinggi, maka kemungkinan adanya pemain baru yang masuk dalam industri tersebut akan semakin kecil. Lanjut kepada yang kedua, ancaman adanya produk substitusi. Produk substitusi akan membatasi profit potensial suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan perusahaan untuk menentukan harga produk akan semakin berkurang karena dibatasi adanya produk substitusi. Artinya, jika harga produk perusahaan terlalu tinggi, konsumen bisa saja berpindah ke produk substitusi yang ditawarkan di pasar. Lanjut kepada yang ketiga ialah pesaing industri. Pesaing dalam suatu industri akan semakin meningkat jika terdapat banyak perusahaan yang ukurannya relatif sama bersaing dalam industri tersebut. Persaingan juga akan dipengaruhi oleh tumbuhnya industri dan biaya tetap serta hambatan untuk keluar dari industri. Tingginya biaya tetap akan mendorong peningkatan persaingan karena dengan tingginya biaya tetap akan mengharuskan perusahaan untuk memproduksi dengan kapasitas yang penuh. Hal itu akan membuat penawaran di pasar akan semakin meningkat, yang kemudian akan menyebabkan harga barang semakin turun sehingga persaingan akan semakin ketat. Selanjutnya kita akan membahas bargaining power pembeli. Daya tawar pembeli di pasar yang kuat bisa memengaruhi profitabilitas industri. Hal ini terjadi jika konsumen dapat menawarkan harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi dengan kemungkinan pilihan dari produk yang diberikan oleh pesaing lain. Bila jumlah konsumen lebih banyak dari jumlah industrinya, maka kekuatan tawar-menawar konsumen akan rendah. Sebaliknya, jika jumlah industri lebih banyak dari konsumen, maka tawar-menawar konsumen akan besar. Lanjut, yang terakhir, bargaining power pemasok. Pemasok dapat memengaruhi return industri di masa yang datang karena mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas dari produknya.
Jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industrinya, maka pemasok memiliki bargaining power yang besar. Begitu juga sebaliknya, jika pemasok lebih banyak dari industrinya, maka bargaining power pemasok akan berkurang. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu dampak dari persaingan. Dampak dari persaingan perusahaan dalam industri ada dua. Yang pertama, dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari persaingan tersebut, yang pertama, mendorong pebisnis meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, memprioritaskan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, membantu menanggulangi kemiskinan. Dampak negatifnya, yang pertama, bisnis baru sulit dibangun karena persaingan terlalu kuat. Yang kedua, perang harga sehingga sulit bagi pebisnis memperoleh keuntungan. Yang ketiga, terjadi pelanggaran karena persaingan yang tidak sehat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.